dan semua jamaah, khususnya yang dari jamaah anggota Westall ini, mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran dalam perjalanan, diberikan kesehatan, sehingga mereka bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, dari mulai umroh sampai haji dan sebagainya. Makasih Karib. Sampai mereka bisa kembali ke keluarganya masing-masing ke Indonesia. Ada yang mampir ke Indonesia dulu dan kemudian kembali lagi bertemu dengan kita insya Allah di Melbourne ini. Jadi meskipun Ustaz Gun-Gun tidak ada, jangan khawatir karena kita masih banyak ustaz-ustaz yang lain ya, terutama dari Serambi Mekah sana. Saya baru tahu, ada baca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang Aceh, mengapa di Aceh disebut Serambi Mekah. Bapak Ibu yang pernah membaca, mengapa itu Bang Dayat disebut Serambi Mekah? Kan jauh dari Mekah, di sana Serambi. Kalau rumah kan ini rumah, serambinya di situ kan, di depan. Mekah di sana, serambinya di sana. Kemana Kang Dek? Ada yang pernah Bapak tahu, Bapak-bapak? Saya pernah baca ternyata zaman dahulu orang ibadah haji itu kan belum ada pesawat terbang. Naik apa? Kapal laut kan ya. Di laut itu bisa berbulan-bulan di perjalanannya. Jadi jamaah haji Indonesia itu rutenya kan, kalau rute dari Pulau Jawa itu ke Saudi itu kira-kira kalau lihat di peta ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah ke Australia nyampenya, itu bukan naik haji namanya, nyampe ke Melbourne itu namanya ya. Ke atas ke Pulau Sumatera, ke Sumatera apa namanya itu? Selat Malaka. Jadi titik terakhir jamaah haji Indonesia zaman dahulu ketika naik kapal laut itu, mereka itu sebelum take off meninggalkan Indonesia di ujung utara Indonesia, di ujung utara barat, yaitu yang ada di Aceh itu. Jadi zaman dahulu orang Indonesia itu di pool. Kalau sekarang mungkin di Pondok Gede, di mana sekarang ada emergasinya, ada di Pondok Gede, ada di mana-mana sekarang ya. Kalau zaman dulu semuanya di poolnya di apa itu, di port, di Aceh sana itu. Dan bahkan tidak hanya, kalau sekarang di Pondok Haji kan cuma 2 jam 3 jam gitu kan, cuma transit, nanti pergi ke airport, transit di Pondok Hajinya misalnya di Surabaya, langsung ke airport. Di Aceh itu zaman dahulu ada yang sampai sebulan 2 bulan katanya nunggu untuk, ada sampai 6 bulan bahkan. Makanya karena dari ujung situlah mereka langsung berangkat ke Mekah, maka disebut dengan serambinya. Oh, jadi sebelumnya ke Mekah ke sini dulu katanya gitu. Saya baru tahu juga itu. Saya nggak yakin orang Aceh tahu juga itu cerita itu. Nah, ini orang Aceh aja nggak tahu. Nah, itu ya. Saya ternyata itu kenapa disebut dengan Serambi Mekah katanya ya. Saya juga belum baca kenapa Bandung disebut dengan kota Faris Panjapa. Apa hubungannya dengan Paris gitu ya, dengan Bandung ya. Saya harus baca nanti, orang Bandung harus tahu juga, saya juga belum tahu ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nanti insya Allah Pak Tengku Saifuddin Zuhri yang dari Aceh, yang kebetulan juga beliau udah orang Aceh, juga alumni Al-Azhar, insya Allah akan mengganti Ustaz Gun-Gun selama beliau absen, dan beliau juga akan terus begitu Ustaz Gun-Gun datang juga insya Allah akan terus melanjutkan insya Allah ya. Kita doakan juga beliau juga mudah-mudahan sedang menulis tesisnya lancar ya. Termasuk saya juga doakan Pak Azhari, Pak Kismuloh, Pak Jarjani ini, student-student yang sekarang sedang galau katanya ya, karena nulis tesisnya masih belum rampung. Bapak Ibu alhamdulillah, saya sedikit meskipun Ustaz Saifuddin tadi sudah siap 2 jam katanya, tapi saya sedikit memberikan intro yang agak panjang. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat. Ibnu Abbas itu apa artinya? Anak Pak Abbas ya. Kira-kira siapa namanya? Itulah kadang-kadang dalam bahasa Arab itu suka Ibnu Hajar, Ibnu Abbas, Ibnu Sa'ud. Anaknya Pak Sa'ud, nama dia siapa gitu. Itu budaya Arab begitu ya. Ibnu Sa'ud, anaknya Pak Sa'ud. Abu Umar, bapaknya Umar gitu kan, nama dia siapa? Nah, gitu, itulah budaya mereka begitu ya. Ibnu Abbas namanya Abdullah Ibnu Abbas. Karena nama orang Arab itu juga biasanya berputar sekitar itu aja ya. Namanya Yasir, bapaknya Abdullah. Nanti dia punya anak namanya Abdullah lagi.
Jadi kalau dia Yasir bin Abdullah, kalau anaknya Abdullah bin Yasir, dibulak-balik aja gitu ya. Begitulah orang mereka ya. Jadi dan dalam budaya mereka juga ada apa namanya? Saya tidak tahu apakah ini bagian dari Islam atau tidak. Mereka merasa itu adalah sebuah bagian dari berbuat baik kepada orang tua kalau nama anaknya itu diberi nama sama dengan nama ibu bapaknya. Jadi kalau misalnya nama bapaknya itu Abdullah, anaknya diberi nama Abdullah lagi sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah ibnu Abbas. Abbas itu adalah anaknya Abi Thalib. Siapa itu Abi Thalib? Siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Jadi dengan Rasulullah itu sama-sama satu kakek ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu ciri kebahagiaan kalau orang itu ciri-cirinya mendapat kebahagiaan di dunia adalah ketika seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala at-tafaqquh fid din. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah itu yang ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberikan keinginan kepada orang tersebut untuk belajar agama. Jadi insya Allah kita yang sekarang datang ke sini adalah salah satu dari kelompok golongan orang-orang yang kata Ibnu Abbas diberikan tanda-tanda kebahagiaan di dunia, yaitu orang yang mau memiliki keinginan untuk belajar agama. Karena banyak sekarang orang yang orang tua misalnya kalau kita anaknya disekolahkan setinggi-tingginya di bidangnya masing-masing, tapi lupa anaknya tidak dikenalkan dengan ajaran agama. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Anak-anak kita masih diingatkan dengan agama karena anak-anak kita adalah investasi masa depan kita. Kalau Nabi Yakub ketika menjelang kematiannya, apa yang dikatakan wasiat dia kepada anaknya? Madza ta'buduna min ba'di, kata Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub adalah bahasa Inggrisnya apa? Jacob. Siapa itu? Dia termasuk anaknya yang memiliki anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak dari Ishak ya. Nabi Ibrahim memiliki anak satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak itu keturunan Yakub yang kebawahnya menurunkan Nabi Yusuf, Musa, Daud, dan itu semuanya adalah the father of yang sekarang namanya Jewish ya, orang-orang Israel, Bani Israel itu. Nabi Yakub memiliki 12 anak, diantaranya adalah yang bernama Yahuda. Dari kata Yahuda ini yang sekarang orang menyebutnya orang-orang Yahudi. Jadi sebagai the father of orang-orang Yahudi. Itu yang itu anaknya yang ya Benyamin dengan Nabi Yusuf ya. Itu ya anaknya, adiknya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yakub menjelang ajal, seperti biasa yang namanya manusia itu pasti berwasiat ya biasanya kepada anaknya, kepada istrinya kalau yang meninggalnya suaminya, atau suami istri kepada anaknya berwasiat. Dan biasanya kira-kira kalau kita diwasiat kita apa kita biasanya? Kalau ada seorang yang meninggal dunia yang sudah menjelang sakaratul maut, kira-kira biasanya wasiatnya apa? Nah, kata Pak Arjahari itu harta yang sana tuh untuk kamu ya anak pertama. Sawah yang di sana untuk kamu ya anak yang kedua. Saya baca di Facebook ada juga bagus itu Pak Zari. Ada seorang yang mau meninggal dunia di rumah sakit di Jakarta gitu. Kemudian berwasiat kepada anaknya. Si susternya tuh mendengerin aja. Karena udah mau meninggal. Dipanggil anaknya yang pertama. Nak, untuk kamu papa wariskan, tinggalkan itu ya di jalan orang Jakarta.
di Jalan Sudirman ya, ada dua apartemen di Jalan Sudirman. Susternya dengerin aja, wah orang ini udah kaya, generous untuk anaknya. Terus yang kedua anaknya panggil, untuk kamu itu yang di apartemen di Jalan Rasuna Said ya, ada lantai 5 sampai lantai 6 gitu. Terus istrinya terakhir, untuk kamu di Jalan Gatot Subroto, di sana ada 2 apartemen katanya. Seorang sudah meninggal, kemudian si suster nanya, Bu, pekerjaan suami ibu almarhum apa dulu pekerjaannya? Kayaknya banyak sekali hartanya ya. Enggak kok dek, suami saya pekerjaannya cuma tukang antar susu katanya. Loh, kan itu bapak yang apartemen di lantai 5 sampai lantai 6 itu semuanya itu kan warisannya. Bukan, itu bukan rumah, itu rute ngantar susu katanya. Jadi dia mewariskan rute ngantar susu untuk anak dan istrinya ketika sebelum meninggal dunia. Tapi itulah manusia ya. Tapi apa wasiat Nabi Yakub untuk anaknya? Wasiat Nabi Yakub mengatakan, hai anakku, madza ta'buduna min ba'di. Nanti saat aku meninggal dunia, kalau aku sudah meninggal dunia, apa yang akan kamu sembah, nak? Kalau sekarang aku masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekarang aku masih sholat, kalau sekarang aku masih ngaji, kalau sekarang aku masih zakat, kira-kira kamu nanti saat aku sudah meninggal dunia masih sholat enggak? Masih ngaji enggak? Mau mendoakan aku atau tidak? Itu adalah wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Saya yakin orang tua kita sekarang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, akan sangat bahagia melihat kita anak-anaknya masih bergaul, masih berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena kata Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabba. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu nanti di hari kiamat, di hari akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintainya ketika di dunia. Kalau yang cintanya dengan temannya karena dalam peribahasanya itu apa? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya itulah motivasinya untuk dia cintanya. Tapi kalau kita cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di sini, meskipun sama-sama orang Indonesia, ada yang dari ujung Aceh, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang di ujung Makassar, Andre, ada yang dari Bandung juga. Di Indonesia kita mungkin belum pernah ketemunya juga baru di Melbourne. Kemudian di Melbourne juga kita tinggalnya berjauhan. Ada yang di ujung Endeavour Hill sana paling jauh, ada yang agak dekat sedikit di Clayton. Kemudian kita bersama-sama di sini karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat nanti seorang itu juga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang selalu bersamanya ketika di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sekarang kita bersama-sama di Wasali, nanti mudah-mudahan kita dipertemukan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti Dikulah jelaskan, penghuni surga nanti hum yatasaalun, mereka saling ketika bertemu di sana saling bersapa, saling bertanya. Oh iya dulu kalau kita mah reuni SMA, reuni SD gitu. Kalau kita reuni kan suka saling bertanya, apa yang ditanyakan dalam reuni kita? Kira-kira ada nggak reuni? Kamu udah punya rumah berapa? Kamu udah punya mobil berapa? Ada nggak yang begitu? Kira-kira apa yang ditanyakan Kang Dayat kalau reuni itu? Betul Kang Dayat. Pertanyaan itu pasti udah punya anak berapa? Nggak ada yang bertanya, rumah kamu udah berapa? Mobil kamu udah berapa? Nggak ada itu. Rekening kamu udah berapa? Nggak ada. Paling pertanyaannya, sudah punya anak berapa? Ini begitu kata Pak Uki ya. Ini untuk Pak Uki, ini pertanyaan yang sangat bagus ya katanya.
Istrimu udah berapa katanya. Makanya jawaban Poki, udah berapa Poki anaknya? Saya berdua apa dari istri pertama katanya. Jadi kata Rasulullah SAW, kita semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Di surga nanti hum yatasaalun, mereka saling bertanya. Jangankan di surga, di alam barzakh, dalam hadis dijelaskan bahwa ruh-ruh kita nanti, orang-orang soleh tentunya, mereka akan berkumpul dan saling bertanya. Dan ketika ada seorang ruh yang baru datang, jadi kalau ada seorang muslim yang baru meninggal dunia kemudian dikuburkan, makanya pentingnya kita dikuburkan di komplek lingkungan sesama orang muslim. Kita sebaiknya dikuburkan itu dalam sebuah yang sama-sama muslim. Seperti di Springfield sekarang alhamdulillah sudah ada komplek kuburan orang muslim. Jangan dicampur-campur dengan orang yang non muslim. Karena kata Rasulullah SAW, orang muslim itu nanti, orang yang soleh bisa memberikan syafaat kepada tetangga-tetangganya. Jadi jangankan di dunia, di akhirat juga sama. Kalau orang muslim yang baik di dunia itu bisa memberikan kedamaian kepada saudara tetangganya. Orang muslim bisa menolong tetangganya yang sedang sakit, yang sedang mendapat kesulitan. Dan begitu juga di akhirat, bahkan di alam barzakh. Di kuburan, ruh-ruh orang-orang muslim yang soleh nanti akan welcoming saudaranya yang baru datang, yang baru dikuburkan. Kemudian mereka menyambut ruh-ruhnya. Dan mereka saling bertanya, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah saya sehat. Dan ini orang-orang yang soleh. Mereka bertanya, bagaimana si Fulan yang dulu sama-sama kita di Westall? Oh, dia masih hidup. Alhamdulillah sehat, dia masih suka ke Westall gitu, alhamdulillah. Orang tua yang mungkin tetangganya, anaknya yang tetangga sama orang tersebut, bagaimana kabar anak saya yang masih hidup di dunia? Alhamdulillah mereka juga masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih rajin salat dan sebagainya. Dan mereka saling kayak kita reunian lah. Ada juga bertanya, kalau si Fulan yang saudara kita yang rumahnya sebelah sana itu gimana kabarnya? Si ruh yang baru nyampe ini balik bertanya, dia kan sudah meninggal sebelum saya. Kok kenapa nanya ke saya? Saya nggak tahu, kan sudah meninggal sebelum saya, setahun sebelum saya. Terus kata ruh yang bertanya, tapi dia tidak di sini, ruhnya. Berarti dia ruhnya mampir ke sabab yang lain. Itu artinya apa? Ke sabab orang-orang yang tidak soleh. Jadi orang-orang soleh itu akan disatukan ruhnya. Jadi kalau ada dulu tetangganya di dunia, kemudian kata saya sudah meninggal dunia, tetapi kok ruhnya tidak berkumpul bersama mereka, berarti ruhnya dikumpulkan bersama ruh-ruh orang yang tidak soleh. Jadi tidak akan disatukan. Sama seperti di dunia lah. Kita juga sekarang di dunia berkumpul kan karena kita ada chemistry kan. Kenapa sekarang kita di sini berkumpul? Karena kita punya satu tujuan, adalah untuk mencari ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang kumpul-kumpul itu pasti ada tujuannya dan sama biasa tujuannya. Orang membuat partai pasti ada tujuannya, ada ADART-nya. Orang berkumpul di sebuah tempat pasti ada kesamaannya yang orang membuat orang berkumpul. Di sini ada pengajian, ada Westall, ada pengajian misalnya Angin Mamiri karena mereka sama-sama dari Makassar, ada pengajian orang Aceh karena sama-sama, pasti ada kesamaannya sehingga mereka mau berkumpul. Begitu juga ruh kita itu akan dikumpulkan kalau mereka sama-sama ada keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW dan rukun iman yang lainnya. Jadi kata Ibnu Abbas ini, salah satu kebahagiaan kita adalah kalau kita diberikan tafaqquh fiddin, dan yang kedua adalah diberikan teman-teman lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul di sini karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di alam barzah, di alam akhirat bersama-sama kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ruh-ruh orang yang soleh, hanya penduduk surga nanti di akhirat yang akan yatasaalun, yang saling bertanya, saling greeting each other. Kalau penghuni neraka, ruh-ruh orang yang zalim, yang banyak dosanya, boro-boro saling bertanya,
tidak sempat. Penduduk neraka tidak akan, meskipun dia mungkin berdekatan dengan sesama dulu yang saling kenal ketika di dunia, yang teman best friendnya misalnya ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya, sini sangat dekat sekali. Begitu nanti nyampe ke akhirat, mendapat adab Allah Subhanahu wa taala, boro-boro saling menyapa. Bahkan mungkin mereka blaming each other. Gara-gara kamu sih saya sehingga sekarang terus seperti begini. Kamu dulu ngajaknya. Bukan ngajak ke Wesel, malah ngajak ke Crown misalnya. Padahal ke Crown cuma lewat saja di depan misalnya gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja brief intro dari saya karena Pak Tengku Saiful sudah insya Allah siap ya. Beliau katanya insya Allah siap 2 jam insya Allah Pak Saifulin ya. Saya persilakan Pak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama sekali rasa bahagia dan bersyukur saya bisa bertemu kembali, dan saya juga rasa malu dan sedih sebenarnya sudah lama tidak di sini, maksudnya jarang ke Westol. Saya teringat juga dengan wasiat yang disampaikan, bukan wasiat ya tadi, pesan-pesan karena beliau masih hidup Ustaz Bukhari, dan itu memang seharusnya saya tidak begitu. Itu adalah bagian pada yang tidak terpuji, karena mungkin satu hal lainnya saya mohon doa juga, semoga Allah mudahkan urusan S3 saya dan bisa selesai, amin. Selanjutnya saya akan mencoba menyambung sedikit dengan topik Ustadz kita dulu yang tadi tentang masalah haji, tentang yang tadi tentang sekali bekas diceritakan bagaimana haji, kenapa haji. Cuma kita ke tafsir juga, karena kata Ustaz Pak Abu ini saya sambung pekerjaan Ustaz Gunggun ya Pak Ustaz ya. Jadi tapi saya topiknya tidak langsung, saya lebih cenderung menggunakan pendekatan dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu bahasa Arab, maudhu' artinya topik. Jadi kita menggunakan pendekatan tafsir topikal. Tafsir menggunakan topik, banyak topik kita hari ini tentang persatuan. Nanti ayat-ayat yang mengenai tentang persatuan kita kumpulkan, lalu kita coba tafsirkan bersama. Itu namanya topikal. Kalau yang biasanya kita lakukan dengan tafsir tahlili, itu per ayat langsung, itu ditahlil per ayat. Jadi kalau kita lihat ayat yang utama tentang persatuan, ada dalam surat Al-Imran. Kalau mau ambil Quran atau mau cek Al-Imran, surat Al-Imran, surat berapa itu? Surat ke yang pertama surat apa? Yang kedua Al-Baqarah, setelah itu Al-Imran ya. Yang ketiga Al-Maidah dulu atau An-Nisa dulu? Jadi surat Al-Imran ayat 100 berapa? 103. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa zukuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ada yang sudah dapat? Sudah? Atau Pak Ustaz Hari sudah hafal? Jadi iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ada yang sudah dapat, mohon baca sebentar. Ada dari Ibu?
Ada Ali Imran ayat 103. Kemudian nanti saya baca terus mengingat waktu. Fa asbahtum bi sudah dapat Bu? Coba silakan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu. Ada yang bisa menerjemahkan sebentar dari Bapak? Menerjemahkan? Atau kalau enggak ada dari Ibu juga? Ya, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Dan ini kalau kita coba lihat ayat ini, saya ulang lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada 3 kunci kata. Yang pertama wa'tasimu bihablillah. Itu kalimat fi'il amar. Kalau sudah usul fiqh, kalimat perintah langsung nafil amar itu konotasi maknanya sangat kuat. Kedua, ayatnya wala tafarraqu. Kalau wa'tasimu bihablillah, dia artinya berpegang teguhlah kepada bihablillah, tali Allah. Kemudian yang kedua, poin kedua, wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Itu koneksi tidak jauh beda. Pertama, perintah bersatu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah ke jalan Allah. Dalam artian bersatulah kamu. Bersatu padulah, bukan bersatu biasa kalimat i'tisam kan. Kalau jamaah wajma'u, itu orang bersatu secara fisik. Tapi kalau wa'tasimu, bersatu secara fisik dan mental. Wa'tasimu bihablillah, hablullah itu apa itu? Penafsiran paling banyak diterjemahkan dengan Quran dan hadis. Tapi penafsiran yang lain, kekuatan yang tenang, aman, yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi berjamaahlah bersama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bersatu padulah atas dasar Quran dan hadis. Kemudian dikuatkan lagi perintah ini dengan kalimat larangan, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kemudian kalimat terakhirnya apa? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum wa kum ala syai'in. Kemudian mana yang terakhirnya ini, yang ni fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi pertama perintah bersatu, kemudian jangan bercerai, hasil bersatu dan tidak bercerai, hasilnya adalah ikhwana, bersaudara. Jadi sebenarnya perintah ayat ini sangat sangat padat, dan perintahnya juga dari segala penjuru. Penjuru pertama bersatu, penjuru kedua jangan bercerai-berai. Karena sebenarnya kalau dibilang jangan bercerai-berai, artinya bersatu. Bersatulah artinya jangan bercerai-berai, tapi dikuatkan, ulang-ulang dikuatkan. Lalu hasil daripada persatuan dan tidak bercerai-berai dinamakan ikhwana. Nah, kalau itu dari sisi bahasa, saya kira ada linguistik di sini. Kemudian dari segi makna yang lainnya, di sini ada dijelaskan wazkuru, ingatlah nikmatullah alaikum iz kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah iz kuntum. Kalimat iz ini kalimat dahulu. Bahasa Inggrisnya itu past tense. Ketika kamu dahulu saling musuhan. Dalam tafsir tadi dijelaskan jahiliyah. Jadi ketika kita memaknai apa beza masa sebelum Islam dan masa setelah Islam,
Salah satu dijelaskan oleh Al-Quran langsung, bukan kata ustaz, bukan kata ulama, tapi kata Al-Quran ni. Apa? A'da'a, saling bermusuh-musuhan. Jadi salah satu tanda. Apa tanda-tanda jahiliyah? Kita ceramah, oh ini umat Islam, kita dah Islam semua, kita bersyukur tentang Islam. Apa yang kita syukuri? Karena Islam mempersatukan kita. Ikhwana. Jadi salah satu ciri kita umat Islam yang benar adalah ikhwana, bersaudara. Bersatu padu, tidak pecah, bentuknya ikhwana, dalam bentuk bersaudara. Tapi kalau tidak ada ikhwana, tidak ada Islam. Nikmat pertama ketika ayat Quran perkataannya, apa ayat Quran yang kita bangga-banggakan selalu? Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utuskan Nabi Muhammad atau Rasul kecuali rahmatan lil alamin. Di rahmat. Apa rahmat itu? Al-ukhuwah, ikhwana. Dan apa itu ghairul rahmat? Niqmah dalam bahasa Arabnya. Itu percerai-beraian. Al-i'tida, permusuh-musuhan. Coba kita lihat sekarang hari ini, apakah kita dalam Islam atau tidak? Dan ini kalimat Quran ini, ketika kita ada rukun Islam itu, pokoknya rukun pertama sampai rukun terakhir haji, kemudian pertama apa? Mengucap. Kemudian rukun iman pertama apa? Beriman pada Allah. Itu makna yakin di hati, beriman pada Allah. Manifestasi dari beriman pada Allah mengucap dua kalimat syahadat. Apa manifestasi dari haji? Rukun haji, rukun Islam kita yang kelima. Yang inti dan seperti yang kedudukannya sama seperti tadi syahadat apa? Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi setiap perintah kita akidah dalam Islam ada bentuk yang bentuk akidah prinsipal, tapi tidak bukan hanya seperti di papan tulis, di dinding. Diwujudkan dalam di real pekerjaan kita, dalam aktiviti, dalam behaviors. Dan aktiviti itu di sini adalah al-i'tisam, makna masalih al-ammah yang dalam bentuk realnya haji. Untuk apa kita ke sana? Disuruh pakai baju sama dengan latar belakang yang kulit berbeza, kekayaan berbeza, tapi harus sama. Kenapa? Itu untuk mewujudkan persatuan umat Islam seluruh dunia. Itulah momennya, momen kita bersatu. Ini makna daripada kalimat pertama, wa'tasimu, ayat ini intinya. Kedua, wala tafarraqu. Kemudian ujungnya adalah al-ikhwana. Jadi bersatu padu. Lalu kita coba fokus pada kalimat bagaimana kita bersatu. Kan ini pertanyaan yang penting juga. Okey, kita ingin bersatu, kita ingin seragam. Lalu kalau begitu kamu harus ikut Imam Syafi'i semua. Tak boleh ikut Imam Hanafi. Kerana kita ingin bersatu. Kamu harus Muhammadiyah semua atau harus NU semua. Oh, kamu orang Indonesia semua. Tak boleh kamu jadi orang Malaysia. Oh, Malaysia kamu tak Muslim itu kerana kami ini Indonesia. Apakah bersatu begitu? Bagaimana pengertian kalimat i'tisam ini? Kan ini penting sekali. Apakah kalimat bersatu di sini dan menjadi ini kerana memang sangat implikasi sangat besar. Kalau kita lihat dalam perbezaan ulama dalam menafsirkan kalimat ini, ulama Syiah secara zahir langsung dan sarih tegas persatuan itu bagian daripada akidah. Akidah. Maka mereka lambang persatuan yang mereka tunjukkan bukan pada haji saja tapi pada imam. Ada imam 12. Dan imam itu berbeda akidah mereka. Syahadat mereka termasuk pada akidah tentang imam. Kalau Sunni yang Asy'ariyah secara umum, mereka mengatakan persatuan itu bagian daripada inti agama. Bahasa Arabnya ini. Sesuatu yang menjadi al-mu'tabar fid din atau the principle of Islamic religion lah begitu. Jadi sesuatu yang mu'tabar, yang kita ingkari itu menjadi kita kafir. Kemudian Mawardi dia menjelaskan dalam bentuk kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Tetapi Salafi menggolongkan ini bagian daripada akidah juga. Namanya Al-Wala wal-Bara. Wala itu kita kasih loyalitas kita. Bara itu kita kasih bara, bariun bahasa Arabnya. Ana bariun minka. Maksudnya ini anak saya namanya apa? Izzat, nama saya memang Izzat nama anak saya.
Lalu dia, saya bilang, Izzat, kamu Ustaz, kamu jangan berzina. Oh, tiba-tiba dia berzina. Saya marah sekali. Saya bilang, ya beni, inni bari'um minka. Saya melepas diri daripada kamu. Itu maksudnya, kamu bukan anak saya lagi. Putus hubungan. Ikhwan jadi putus. Jadi, tafarraku bara. Kemudian, wa'tasimu al-wala. Itu rukun, bagian pada iman umat Islam. Kita memberi loyalitas kita kepada Islam itu adalah akidah. Dan tidak memberi loyalitas itu bukan kepada itu Islam, pada non-Islam tidak memberi beriatan. Badak bariun, kita melepas dari yang bukan Islam, itu bara. Dan itu akidah. Dan ini sangat penting yang sekarang kita agak lupakan, bahawa ternyata bersatu itu adalah inti prinsipal dari ajaran Islam, apakah Syiah atau Sunni. Kemudian kita lanjutkan, tadi pertanyaan saya yang tadi sedikit saya mundur dan kita maju lagi. Apakah ketika kita katakan bersatu, semua satu seragam? Semua harus ini harus semua orang Indonesia, nggak boleh masuk orang Australia salat sini atau orang, karena kita ingin bersatu, atau nggak boleh ada orang Jawa atau Aceh orang itu, satu suku atau satu negara atau satu bangsa. Apakah bagaimana tingkat persatuan yang dianjurkan dalam ayat ini? Apakah tidak boleh kita saling berdebat? Oh, ini kalau kamu suruh salat umpamanya wudu, kenapa kamu suruh pakai cuci kepalanya cuma sedikit? Yang benda tu semua itu lalu kita ta'assub. Kamu itu mazhab kamu enggak benar, mazhab lebih benar. Masa itu kalau musim dingin kita cuci semua, matilah kita. Ya kan? Itu kan perbezaan fikih. Boleh enggak itu kita berbeza pendapat di situ? Atau mungkin selain negara tadi umpamanya dalam bidang organisasi. Kamu Muhammadiyah, jangan, enggak benar, yang benar NU. Kalau Muhammadiyah itu bukan Islam, gitu kan? Itu kan sering kita coba membawa sesuatu, inilah ada level-level. Level yang kalimat wa'tasimu ini pertama dijelaskan dalam ayat lain, umpamanya atau dalam hadis. Apa hadis Nabi? Salah satu mangkunna fihi wajadu halawatul iman. 3 perkara, jika kamu memilikinya, kamu akan memiliki kemanisan iman. Apa namanya? Yang pertama apa? Antakullaha wa rasulu ahabba ilaikuma min kulli min siwahima. Menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai. Jadi sebenarnya perintah ini bersatu dalam dimensi emosional. Dalam bahasa Arab dikatakan al-hubbu wal baghdhu. Atau bahasa paling ilmiah dan jadi inti prinsipal kita, al-wala wal bara. Jadi kalimat bersatu ini pada level emosional, pada level sayang, benci, loyalitas dan saling membantu. Itu dijadikan bagaimana dulu? Sebelum Islam datang, ada kerja Nabi pertama dia mempersatukan. Yang dipersatukan pertama suku Aus dan Kharaj. Mereka berperang 120 tahun tidak pernah berhenti. Dan yang tugasnya di sana di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Mereka tugas itu mendukung salah satu dari mereka 2 suku itu, lalu mensuplai senjata dan mengambil keuntungan dari senjata tersebut. Dia kipos-kopos, perang terus. Bawa bahasa Aceh, maaf. Lalu kalau sudah berperang, lalu dibawa semangat-semangat yang anti benci, kebencian al-i'tida, sehingga senjata makin laku dan menguntungkan. Datang Nabi, tugas pertama mempersatukan 2 kelompok. Lalu tugas Nabi kedua mempersatukan kelompok al-muhajir wal ansar, orang Mekah dengan orang Madinah. Dan tugas utama kita dalam da'i sebagai umat Islam mempersatukan perpecahan umat Islam. Dan itu inti pada ajaran agama. Dan cara mempersatukan itu tadi level emosional. Sedangkan level non-emosional, perbezaan suku, perbezaan bahkan bangsa sebenarnya diperdebatkan, nasionalisme, itu kenakan itu culture. Tapi yang tidak dipaksakan untuk bersatu dan sifatnya nature, suku, warna kulit, itu memang suatu hal yang harus diterima daripada plurality. Sedangkan persatuan budaya
yang levelnya pada emosi, solidarity, itu harus sama. Tetapi dalam bidang intellectuality, dalam kita memahami sesuatu dalam bentuk saintifik, bukanlah bentuk emosi, perspektif, itu disuruh berbeza. Makanya dalam hadis lain apa? Al-ikhtilafu al-ulama rahmah. Berbeza-beza pendapat ulama itu rahmat. Tapi dalam bidang apa? Semuanya mazhab fikih, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Sekarang kita kan, kalau kita pegang Imam Syafi'i, berarti semua kita harus beri zakat dengan padi. Bagaimana kita berzakat di Australia dengan padi? Siapa yang ada padi di sini? Atau dengan gandum, ada 5 cuma yang wajib zakat, lain tidak wajib zakat. Terus Imam Abu Hanifah penafsiran zakat lebih luas. Kenapa? Kerana Abu Hanifah dia ulama yang tugas sehari-harinya dia bekerja. Dia Abu Hanifah ulama yang menolak menerima gaji. Lalu tugasnya apa dia? Dia jual beli. Kalau dia buat pengajian di samping itu ada tokonya, enggak dijaga, nanti kalau orang beli disuruh ambil, nanti setelah dia urusan itu jual beli lagi dia. Dari gaji jual beli dapat untuk hidupnya. Makanya dalam fikih muamalah tentang jual beli, Abu Hanifah lebih unggul. Ini bukan taksub mazhab. Maksudnya rahmah itu terjadi. Dan di situ tidak dianjurkan harus satu yang monologi. Jadi itu pada level fikih dianjurkan perbezaan pendapat, tapi tidak melibatkan taksub. Itu ayat Quran hadis, langsung hadis menjelaskan melaknat la'natul al-asabiyah. Allah itu sangat melaknat fanatik. Fanatik itu kita ikut satu mazhab tanpa reason. Dalam level reason disuruh kita berbeza supaya kita berfikir. Pada level emosional tidak boleh beda. Kamu Muslim, saudara saya. Tidak beda kamu pakai anak saya bukan saya, itu saudara saya. Dan ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah fillah, ukhuwah lillah, ukhuwah billah itu mengalahkan ukhuwah yang berdasarkan kepada tabi'iyah atau nature. Kalau hubungan anak dengan ayah kan nature, hubungan darah. Suami isteri itu cinta tapi maksudnya nature-nya tidak nature, tapi memang kita dikerjakan secara alami menyukai perempuan bukan menyukai laki-laki. Itu sudah nature. Tapi kalau cipta yang culture yang dibangun Islam ini harus lebih kuat. Sehingga pada masa umat Islam dulu awal-awalnya, anaknya masuk Islam, ayahnya membenci Islam, jadi musuh. Hilang ikatan tadi. Sehingga dalam perang itu, banyak anak, saya lupa sejarah yang lebih pakuran, seorang anak, dia ayahnya sangat memusuhi Islam, lalu anak itu pertama dicari ayahnya untuk dibunuh. Dalam perang karena i'tidak yang dilakukan ayahnya terhadap Islam. Demikian juga, si isteri masuk Islam, suami mengingkari Islam, pecah cerai. Jadi hubungan yang sifatnya alami hancur semua. Dibangun dengan ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ketika ukhuwah Islamiyah sudah kuat sekali, walau ada khasasah, apa khasasah? Seorang itu sudah membutuhkan sekali. Itu diceritakan dalam sahabat, dalam sejarah sahabat ada 3 sahabat. Bahkan perang di Arab itu mereka hidup dalam padang pasir, tidak ada air. Lalu perang, mereka sangat kehausan. Ada air 1 gelas. Bukan gelas begini Pak, jatuhlah di padang pasir kan. Maksudnya ya pokoknya yang bisa ditampung lah budaya mereka. Nah, orang sahabat ini memahami kalau dia minum tidak cukup untuk sahabatnya yang lain, yang 2 orang ini. Akhirnya sahabat ini walaupun sangat khasasah, sangat membutuhkan kalau enggak diminum dia mati. Betul, tidak diminum, kasih sahabatnya. Demi ukhuwah. Setelah sahabatnya mengambil, dia meninggal. Dan sahabat yang ini pun demi karena dilihat yang juga membutuhkan dikasih yang ketiga, dia meninggal. Itu level ukhuwah yang dimaksud wa'tasimu wala tafarraqu dalam ikatan ikhwana. Hubungan persaudaraan Islam. Nah, jadi kita dah jelaskan bagaimana beda Islam dengan non-Islam. Lalu kalau kita identifikasi bahawa Islam itu dulu sebelum Islam masa jahiliyah yang digambarkan orang bodoh, kalimat jahil bodoh itu sangat literally. Justru ketika masa jahiliyah orang Arab itu bisa dikatakan orang intelektual. Abu Jahal itu meletak hukum ke lautan pertama di Arab. Dan Islam itu ketika datang tidak memberi satu musibah atau satu hukuman kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ma'fu dalam Islam.
Orang jahiliyah itu orang-orang yang pintar. Dan mereka itu hebat. Memang posisinya Mekah itu tidak menjadi wilayah kekuasaan Romawi, dia juga Rusia. Tapi orang hidup di situ, orang bisa survive dalam ketandusan yang tidak ada apa-apa. Dan mereka hidup dengan dagang. Orang dagang itu bukan hanya di Clayton, tidak. Dia interculture, berbudaya, melakukan dagang. Orang itu pintar, bisa berbahasa macam, berbanyak bahasa. Karena dia ke Syam, ke Persia, pulang ke kan ada surat inna a'tainakal kausar. Itu kan ada sebutkan dia pulang pergi itu, ya kan? Itu menunjukkan mereka pintar. Tapi jahiliyahnya, ya. Oh ya. Jadi jahiliyahnya itu adalah tidak ada persaudaraan. Itu salah satunya. Al-i'tida. Dan hari ini umat Islam, kalau kita pakai ayat ini, umat Islam ini kita dalam masa jahiliyah sebenarnya. Ketika perbedaan suku menjadi alat ukur kita untuk menentukan itu teman saya. Perbedaan bangsa menentukan itu adalah tetangga saya. Perbedaan warna kulit itu adalah semua tanda-tanda jahiliyah. Dan kapan kita menjadi orang Islam yang maju? Ketika kita mengasaskan persaudaraan kita kepada hablullah. Apa hablullah itu? Al-Quran dan hadis. Bagaimana itu kalau hadis itu yang dimaksud? Dalam bentuk al-hubbu wal-baghdhu. Kita akan ceritakan nanti yang ikhwan dalam pengertian bagaimana ikhwan dalam maksud Islam nanti pada pertemuan ke depan. Hari ini sudah 45 menit saya bicara. Saya kira sudah cukup. Untuk ke depan kita akan lanjutkan ayat ini sedikit tentang pengertian ikhwana dan bagaimana akidah al-wala wal bara dijelaskan oleh ulama dan bagaimana praktiknya sebenarnya. Lalu bagaimana posisi gerakan dakwah, gerakan fikih dan semuanya, dan kenapa kita terjadi ta'assub yang pada hari ini menjadi titik lemah kita sebagai umat Islam. Padahal negara kita negara yang berlimpah ruah hasil alam. Hampir semua negara umat Islam kaya secara hasil alam tapi miskin secara ukhuwah. Dan itu dimanfaatkan oleh musuh kita sehingga kita selalu berperang, tidak pernah sempat berfikir untuk memajukan diri kita sendiri. Akhirnya kata Ahmad Syalabi, Indonesia itu adalah al-khisbatu minal jannah fil ard. Indonesia itu adalah sebongkah tanah syurga yang diturunkan kepada bumi. Dan kalau diartikan kalimat kata-kata Sumatera itu adalah the golden tanah emas. Tetapi rakyat kita adalah harus kita akui memang salah satu negara yang miskin masyarakatnya. Jangan dilihat orang kaya kita memang mengalahi orang Australia, tapi kalau kebanyakan kita yang miskin itu termiskin di dunia. Bahkan berapa waktu di Aceh sendiri ada anak-anak yang musung lapar, ada orang miskin sendiri meninggal. Dan di kampung saya sendiri, saya kemarin di Aceh itu, ada anak yatim yang curi rumah ke rumah, dan masuk rumah saya dicuri. Saya ada suka memelihara ayam dan bebek, ayam ayam belati, itu apa bahasa Indonesia? Itik belati, itu? Dia besar yang saya pelihara sampai 5 kilo, besok sudah hilang dicuri. Lusanya dicuri lagi yang ayam jantan yang siam itu yang mahal. Habis semua dicuri. Akhirnya orang sudah tahu memang dia anak yatim dan dia memang enggak ada apa-apa. Dan orang kasihan tidak membiarkan. Tapi yang sebenarnya apa? Itulah kasih sayang kita. Kita tidak percaya ke orang lagi. Kita lebih pada bank, tidak percaya. Tidak ada lagi ukhuwah hari ini. Tidak ada lagi kita percaya siapapun yang beri utang, tidak mau kita kasih utang. Kita lebih percaya kepada bank. Kita ketika ada ribut antara kita tidak percaya dalam Islam, kita lebih suka kepada orang non-Muslim yang mendamaikan kita seperti Aceh kemarin. Banyak orang Helsinki, hari ini Nunda Center. Tunjukkanlah ada jahiliyah kita sekarang kali ini. Makanya ada kitab dikarangkan oleh Fatihah kan Al-Jahiliyatul Muslimin. Jahiliyah hanya orang Islam dalam keadaan Islam. Dan saya kira untuk lebih detailnya kita akan mulai minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Tengku banyak fans yang kecewa ya, terlalu sebentar katanya ya. Baru setengah jam. Saya maunya mendengarkannya 2 jam kata Pak Tengku ya. Karena udah lama nggak mendengar orang Aceh berbicara di sini katanya begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi baru pembukaan tapi sangat menarik topiknya ya, sehingga saya yakin banyak yang akan bertanya nih karena menarik topiknya nih. Jadi saya persilahkan kalau Bapak udah yang bertanya, terutama untuk Pak Tengku. Wah, ini orang Aceh juga yang bertanya ya. Sesama orang Aceh juga boleh bertanya lah di sini, jangan sesama orang Aceh tidak boleh bertanya, boleh juga bertanya. Saya persilakan Pak Jarjani. Ada lagi yang angkat tangan selain Pak Jarjani? Atau sebentar Pak Jarjani dulu? Terima kasih Pak Jarjani, pertanyaan yang menarik ya. Memang salah satu, saya nggak tahu ini budaya Indonesia atau orang lainnya, yang jelas memang di budaya kita mungkin kurang dibiasakan apresiasi menghargai orang lain ya, kurang dibiasakan. Kita lihat di sini bagaimana anak-anak sejak kecil dibiasakan good job, well done, excellent. Padahal dia melakukan hal yang biasa-biasa aja gitu. Itu mungkin yang kita harus belajar dari budaya sini ya, bagaimana kita menghargai orang lain, bahwa jangan yang dilihat yang buruknya saja, padahal itu ada ajaran Islam kan, bagaimana kita menghargai saudara kita, tetangga kita. Kata Pak Jarjani, apakah ini ada hubungannya dengan kita dijajah oleh Belanda itu yang divide et, saya taunya ampera itu makan rumah makan Padang gitu mah ya. Kok dibagi, dipecah belah dan jadi rumah makan Padang begitu ya, apa hubungannya dengan ampera ya? Wah, itu ada yang tahu di belakang ya. Tapi kalau teorinya itu, ini teorinya Pak Jarjani itu karena Belanda, berarti itu nggak berlaku bagi orang Aceh dong. Aceh kan menjajah Belanda kan? Tapi jadi di Aceh juga sama ya sekarang ya? Oh, sempat juga katanya ya. Saya pikir hanya orang Jawa dan Pulau Sumatera ke bawahnya gitu. Ternyata orang Aceh juga sempat juga oleh Belanda katanya. Pak Saifuddin di sebelah sini. Jangan kabur aja ya. Pertanyaannya berat sekali Pak. Jadi ini susah ini, lebih susah pertanyaannya dengan tesis saya ini. Selama setengah jam, pertanyaannya 2 jam nanti. Saya kira ini yang bertanya ada cerita dalam Islam tuh, ada hadis tuh.
Man as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Penanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi tak apa-apa untuk sharing saya kira. Saya lihat begini, dalam Islam ini ada level tadi kita bilang, level akidah, ada level fikih, ada level dakwah. Bahkan tambah lagi tasawuf. Karena tasawuf itu kalau dalam ayat tadi yang tadi hadis tadi dikatakan as-sa'il a'lamu minal mas'ul, ada al-Islam, ada al-iman, kemudian ada apa? Yang kedua al-Islam, yang ketiga al-ihsan. Yang level ketiga ini level pada al-ihsan, akhlak dan tasawuf. Al-Islam levelnya apa namanya? Fiqih. Dia amali. Dia menghukum amali. Tapi yang pertama, al-iman level akidah. Ketika dikatakan tidak boleh pecah belah pada level al-iman, level akidah. Makanya dari dalam Islam, iman salah satu rukun iman yang tidak disebutkan bersama, tapi itu menjadi al-usul minal iman adalah al-wala wal bara. Itulah tidak boleh berpisah. Dalam bidang fikih, dianjurkan berbeza pendapat. Dianjurkan kita untuk berfikir. Menerima Islam ini tidak dengan cara taklid, tapi reasoning, berfikir. Dalam level al-ihsan atau level tasawuf dan akhlak, bagaimana memperekatkan perbezaan tadi. Kita punya perbezaan, punya persatuan basis kita iman yang sama, lalu ketika fikir kita berbeza, bagaimana pikiran berbeza itu kita gunakan bahasa-bahasa yang ihsan, bahasa-bahasa yang berakhlak, sehingga tadi yang diceritakan oleh ustaz kita, ada apresiasi, ada perbezaan itu kita anggap sesuatu yang multicultural, yang membangun, yang konstruktif dan memberikan egaliter. Itu semua yang bentuk ihsan tasawuf. Yang bukan tasawuf berarti yang duduk dalam hutan la ilaha illallah lalu kena punya ilmu bisa terbang. Itu bukan tasawuf begitu. Ini tasawuf behavior kita langsung mengubah kita lebih. Itu pada level tersebut. Lalu kaitan dengan penjajahan, umat Islam mundur, al-jahiliyatul al-yawm, orang Islam hari ini dalam masa jahiliyah, bagaimana maksudnya? Saya melihat Belanda, saya membaca buku Suno Kronyo itu, nasihat-nasihat Suno Kronyo terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia, di Hindia Belanda. Kalau ibu ingin download, ada 11 buku itu, 11 volume. Buka aja www.acehbooks. Aceh Book tidak ada titik langsung, Aceh Books ujungnya ada S. Aceh Book jamak .org. Tulis itu Suno Kronyo apa buku itu ada sekitar 10,000 tentang Aceh dan Indonesia. Gratis, tinggal download. PDF semua. Itu ada 11 nasihat Suno Kronyo terhadap pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia untuk Aceh khususnya dan Indonesia seluruhnya. Itu strategi yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk menguasai Islam di Indonesia dan fokusnya di Aceh. Jadi saya melihat, saya setuju dengan Suno Kronyo, bukan artinya Suno Kronyo itu artinya dia teman saya, tidak. Dia mengatakan ketika datang ke Aceh dan ke Indonesia secara keseluruhan, dia menemukan ada perpecahan. Sudah ada perpecahan, sudah ada potensi-potensi permusuhan antara ulama dengan ulai balang, antara pemuka suku dengan pemuka ulama, antara pesantren dengan institusi adat yang ada. Itu ada permusuhan. Lalu dia menggunakan divide et impera. Dia adukan itu institusi agama dengan institusi adat. Dia adukan pemuka adat dengan pemuka agama. Dia adukan orang-orang di santri atau orang murid di pesantren dengan orang-orang yang aktivis culture, orang penari saman, penari ronggeng, penari itu diadukan, dimanfaatkan. Yang satu difasilitasi, diberikan hak lebih istimewa. Kan cara mengadukan orang, menghilangkan mereka pada level egaliter. Bagaimana menghilangkan persatuan itu? Bagaimana menghancurkan ukhuwah? Membuat satu prestige, melakukan satu perbedaan yang menghilangkan egaliter. Ini kelompok ini prestigenya lebih tinggi, ini kastanya rendah, itu pecah persatuan. Dan yang berhasil merekat perpecahan itu sebenarnya cuma agama Hindu, dan mereka menggunakan dogma agama untuk bisa bertahan 4 kasta tersebut. Islam tidak ada kasta. Ketika kalimat ukhuwah itu membuat orang satu level seperti di haji. Apakah kamu kaya punya Mercedes? Tidak ada. Hari ini tidak boleh pakai pakaian yang
penjahit satu ihram semua satu level. Malah topi dia tak boleh pakai. Untuk persatuan biar kelihatan perbezaan rambut. Warna rambut ada yang putih, kadang ada yang kita yang putih kan. Ada yang grey kan macam. Itu untuk persatuan tujuannya. Ada yang merah juga. Jadi sebenarnya ketika sebelum datang Belanda sudah ada perpecahan. Dan kalau kita baca sejarah Islam secara makro, peradaban Islam, pecahnya persatuan umat Islam ketika hilang 3 level tadi. Ketika dicampur level fikih dengan level akidah. Ketika dicampur aduk level dakwah dengan level akidah. Coba kalau kenapa ada Muhammadiyah? Kenapa ada NU? Itu yang besar di Indonesia. Kalau kecil, kenapa ada Hizbut Tahrir, kenapa Tabligh, kenapa ada apa lagi? FPI, apa lagi? Apa lagi kalau si Islam? Kalau di Malaysia ada dulu yang Asy'ari pendirinya apa namanya itu? Arkam. Banyak sekali itu kelompok-kelompok begitu. Coba kita fikir bersama, bukan saya tanya, kita fikir bersama. Apakah bentuk-bentuk tadi itu semua berdiri pada level akidah, pada level fikih, pada level dakwah? Jadi ada paling tinggi akidah, kedua fikih, disuruh berbeza, ketiga apa? Ketiga ihsan. Ihsan itu pada level behaviors. Tapi yang keempat ni bagaimana kita komunikasikan yang keempat ni kita tawarkan. Bagaimana kita iklan. Di TV kan tu TV iklan terus tu. Kenapa TV swasta eksis di Indonesia? Karena ada iklan. Iklan itu bahasa lainnya, bahasa Arab, dakwah. Komunikasi, bagaimana kita komunikasikan? Oh, saya ni punya Quran. Bagaimana saya tawarkan Quran? Apa boleh dengan saya pegang perang? Saya ini ada saya kuat saya hebat, pegang senjata. Apa senjata begini atau pedang? Ini Quran. Ambil, kalau enggak saya potong. Apa bisa begitu caranya? Dalam Islam namanya ilmu dakwah. Coba kita lihat tadi perbezaan tadi Muhammadiyah, NU, Tabligh, FPI semua. Apakah posisinya pada level akidah atau pada level fikih atau pada level dakwah? Sebenarnya semua itu dianjurkan oleh Nabi untuk berbeza dalam berdakwah. Dalam berdakwah itu disuruh berbeza karena kebutuhan orang berbeza. Kamu lakukan satu organisasi berdakwah dalam bentuk ekonomi. Kamu dalam bentuk banyak pendidikan. Kamu dalam bentuk politik. Semua dakwah itu masuk dan itu ilmu yang paling lengkap dakwah. Dan di Al-Azhar itu ada jurusan dakwah tapi untuk orang asing tak boleh masuk. Hanya untuk orang Mesir karena dianggap itu berbahaya. Dan itu intervensi asing. Jadi sebenarnya saya lihat kita hari ini membuat posisi NU, loyalitas kita ke NU, loyalitas kita pada NU pada level akidah. Sehingga kalau kamu sudah NU, kamu Islam. Jadi Islam itu bukan yang alat ukur Islam itu kalau dalam dari tafsir Al-Manar itu 3 cuma. Pertama mengakui Tuhan, Allah sama dengan kita, Rasul sama dengan kita, kemudian tidak fariqul jamaah. Kita bersama dengan jemaah selalu. Sehingga ada satu hadis nanti Nabi menyuruh untuk membakar rumah yang tidak salat jemaah. Dan orang Wahabi atau mungkin orang Muhammadi orang yang di Saudi memahami kata-kata itu secara literal, tidak mengkontekkan dengan level-level tadi. Sehingga orang tidak salat jemaah sudah harus bakar rumah. Itu sebenarnya tidak bisa dipahami. Jadi orang dulu salah satu alat ukur mereka berjamaah dengan mereka itu tidak memecah belah persatuan dengan salat jamaah. Kalau dia gabung salat jamaah, berarti dia orangnya bersatu. Itu tanda ukur dulu. Karena dulu umat Islam tidak banyak. Sekarang tidak begitu ukurnya. Cara ukurnya bisa salah satunya dia tidak zahir memecahkan persatuan umat Islam. Makanya ada orang-orang yang kalau di Facebook saya sangat banyak dealing dengan mereka. Sibuk tu Syiah itu sesat, Wahabi itu kafir. Sebenarnya masalah sesat tidak sesat itu siapa tidak sesat? Everyone is lost. Kita sesat. Bahkan dalam akidah juga terbuka untuk sesat. Itulah fungsi dakwah. Dalam melakukan dakwah menggunakan pendekatan ihsan, tasawuf dan akhlak. Jadi bagaimana mengakomodir itu perbezaan?
Kalau sesat, kalau dia bilang orang sesat, kita sesat juga. Itu kita manusia, kita tidak seperti batu yang tidak berubah. Hari ini saya terjungkir balik sesat. Besok saya akan, kerana saya sesat, lalu saya usaha ada effort. Maka Islam ini effort dia. Semua kata Islam, iman pada kata aslama yuslimu. Ada kalimat aktif situ. Bukan kalau Islam itu hanya salamun, itu pasif, aman seperti peaceful bahasa Inggeris itu, hening di luar enggak ada, itu alam. Tapi kalau Islam itu usaha kita menyelamatkan. Man huwa muslim, man salima yadahu wa lisanu min akhihi, yang menyelamatkan orang lain. Dia aktif. Juga iman aktif, jadi ada effort. Effort ini yang menunjukkan kita jadi untuk melakukan aman atau tidak. Jadi saya kira itu tadi. Jadi sudah ada perpecahan sejak itu karena hilang level. Dan hilang levelnya umat Islam pada masa terakhir, intelektual terakhir Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan satu orang lagi Imam Syatibi. Itu pada akhir lahirnya level itu mereka masih bertahan. Setelah masa mereka abad 15 Hijriah, lalu 15 hari Islam sudah hancur pada abad. Ketika politik mengintervensi dakwah, akidah dan fikih. Ketika politik mencoba, kamu negeri ini harus mazhab Syafi'i, kalau bukan Syafi'i kita anggap dia bukan Islam. Sehingga Imam Syafi'i sendiri ketika di Mesir, dia meninggal, salah satu cerita dia meninggal karena dipukul. Dia mengajar di Mesir menyalahi pemikiran Imam Malik, lalu dipukul. Dan itu masa-masa sebelum parah. Tapi ketika pasca Ibnu Taimiyah, Imam Syatibi, Ibnu Taimiyah di daerah Baghdad, dia disiksa terus dan dianggap itu gembong Wahabi, pada akhirnya menjadi fitnah macam-macam. Kemudian padahal itu politik semua. Kemudian Ibnu Khaldun sosiologi, dan satu lagi Imam Syatibi bidang penalaran induktif. Setelah itu politik intervensi sangat ketat dalam level-level tadi, sehingga di level itu diubah. Dan itu sekarang dikembangkan oleh penjajah seperti Sunnah Huranyo. Dia menggunakan social engineering. Bagaimana memanfaatkan level. Kalau bahasa berdekatan ilmu yang saya kaji ini infrastruktur, sosial infrastruktur, bukan infrastruktur dalam bentuk fisik tapi non fisik, sosial infrastruktur. Dia memanfaatkan level ini, dia campur aduk. Seperti dia memanfaatkan level adat dengan level agama tadi. Dia tokoh agama dan adat diadukan, itu dia campur aduk. Dalam Islam dulu dia lakukan juga. Politik itu memanfaatkan kepentingan politik. Bagaimana dia memaintain, dia terus berkuasa menjadi raja, terus dia memanfaatkan infrastruktur agama. Lalu fikih dibuat pada level akidah pada dibuat pada level dakwah. Hancur umat Islam sampai hari ini. Makanya jahiliyah umat Islam hari ini. Dan sampai kapanpun kita tidak bersatu, jangan bayangkan kita akan menjadi Islam yang sejati. Kita akan begini terus. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Syabudin, luar biasa menarik ya. Jadi tadi ada 3 level. Jadi kalau kita sama Muhammadiyah ini tuh semuanya itu pada level apa ya tadi itu? Dakwahnya aja semuanya juga sama, sholatnya juga sama, berimannya juga sama. Ya, jadi nggak usah diribut-ribut kan ya. Jadi jangan sama gitu ya. Di Indonesia misalnya orang-orang NU di kampung misalnya, orang tua kalau punya anak gadis dia berpesan kepada anaknya, nanti Neng kalau nanti menjadi suami hati-hati ya, harus pilih yang agamanya sama, yang akidahnya sama, harus orang Muslim. Jangan pernah nikah sama orang Kristen katanya ya. Paling tidak sama orang Muhammadiyah katanya ya. Itu kata orang NU begitu ya. Itu kata ibu seorang ibu orang NU itu begitu ya pesannya. Barangkali masih ada pertanyaan, ini sangat menarik nih Pak Saifuddin ya. Ternyata kita tahu ya bahwa jadi sekarang kalau ada orang yang berbeda, yang satu kalau salatnya masih 5 kali, masih 5 waktu, salatnya itu masih sama Muslim ya. Meskipun yang satu misalnya ada doa-doa, yang satunya lagi tidak, itu cuma hanya tambah-tambahan saja. Kalau orang masih berimannya kepada Allah, itu adalah masih saudara kita ya. Kalau mungkin dia pecinya ada yang hitam, ada yang putih dan sebagainya, itu masih saudara kita. Jangan karena kita saling berbeda kemudian kita. Dan juga kalau kita berbeda, kalau berbeda misalkan ada yang ini yang Syiah, yang ini Sunni, kayak kemarin yang tamu dari jamaah yang kesini tuh, yang dari gereja itu bertanya, Pak, masjid ini milik Sunni atau milik Syiah? Nanya begitu, mereka tahu. Masjid ini milik Sunni atau milik Syiah? Mereka tahu. Dan bahkan
Saya bertanya ke si itunya, ke priestnya. Emang kenapa bertanya? Emang kamu tahu di sini ada enggak masjidnya? Dia lebih tahu dari saya. Saya tahu Pak, di Melbourne tuh di ini ada masjid Syiah di sini ada masjid Syiah, ada 4 Pak di Melbourne. Saya malah nggak tahu ya. Saya bilang, Pak, ini adalah masjid orang Muslim, Pak. Orang Sunni yang mau sholat sini silahkan. Orang Syiah juga kalau mau sholat sini silahkan juga. Ini saya bilang, lihat di depannya itu adalah Indonesian Muslim Community. Muslim di situnya. Tapi ada teman saya yang jawabnya, pertama dijawabnya, ini masjid Sunni, Pak. Saya bilang, sebentar. Lihat Lebanon. Indonesian Muslim Community, bukan Indonesian Sunni Community. Saya bilang di depannya juga ya. Saya bilang, lihat dulu label di depannya itu, yang itu adalah ini adalah umat Muslim. Jadi kalau di sini masih mengaku orang Muslim, mau apapun silahkan masuk ke sini untuk beribadah. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Enggak, Pak Zari. Di Mesir, pas tahu bagaimana kehidupan orang Mesir di sana dan juga lama di Maroko. Ini mungkin kalau kita betul itu beda dengan orang yang mengalami, mungkin lebih banyak tahu sampai selebelum dan segalanya. Sekarang ibaratnya apa hilang di Mesir sekarang ini? Mereka pecah. Kalau dia kan dari zaman Anwar Sadat, Hosni Mubarak sampai sebelumnya, ada kudeta. Pasti ada yang hilang di situ. Rasa ada yang hilang. Itu level mananya hilang Pak Saifuddin? Sehingga mereka pecah terus hari ini. Ini pertanyaan politik semua ya. Di Mesir, di Syria sekarang ya. Kalau lihat di YouTube di Syria, baik yang dari kelompok yang satu dengan yang lain itu kalau menembak, Allahu Akbar, tembak. Yang itu juga Allahu Akbar, tembak. Ini semuanya Allahu Akbar, semuanya nembaknya. Iya, makanya saya itu termasuk kalau ada yang fundraising misalkan untuk Mesir, untuk mana, saya suka bingung. Ini nanti uang ini mau dikasihkan ke siapa ke sananya? Itu pertanyaan saya. Ini mau dikasih ke mana? Oh, ini mau untuk intentional apa itu? Appeal, human appeal. Iya, tolong tanya ke mereka, ini uang ini mau dikasihkan ke siapa? Karena dua-duanya juga pakai Allahu Akbar nembaknya. Lihat. Sama-sama Pak Uki itu. Yang ini begitu bom Allahu Akbar, cegir, sebelah sana Allahu Akbar, cegir. Waduh, ini sebelah Allahu Akbar gimana Pak Sabur ini jawabannya? Ya, saya kira ini saya bukan orang ahli. Saya harus akui saya juga orang belajar. Dan jawaban yang saya berikan itu bukan final sesuatu yang paling benar, tidak. Kita ini jawaban masih semua kita bisa berpikir dan Islam menganjurkan kita begitu. Saya hanya satu alternatif jawaban. Saya lihat begini, kalau pendapat saya kira tidak salah dan tidak benar. Juga pendapat ulama tidak salah benar. Karena fikih itu sifatnya dhanni, dan ketika bertanya ini jawaban saya bersifat dhanni dan sifatnya posisinya fikih. Berbeda, dan sebenarnya berbeda, bukan akidah saya jawab ini, itu fikih. Lalu saya tanya tentang jihad, ya kan, jihad. Ada dalam rukun iman jihad enggak? Ada enggak kata-kata jihad dalam rukun iman? Percaya kepada Allah, apalagi yang kedua, Rasul, ketiga, keempat, ada jihad enggak situ? Dalam Islam ini, dalam rukun Islam, ada enggak percaya kepada jihad? Tidak, ada enggak? Atau melakukan jihad, ada enggak? Lalu level mana itu jihad? Tadi kan dari iman, level akidah. Islam, level fikih. Yang ketiga, ihsan dengan dakwah satu level itu. Level mana dakwah? Jihad. Level dakwah. Jadi, dakwah itu karena dia posisinya di bawah, dia tidak boleh melanggar level di atasnya, sifatnya hierarki. Dia seperti kita gini dalam hidup kita, ukuran ekonomi kita. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada tersier. Apakah kita beli dulu cat sebelum bangun rumah? Itu bodoh namanya. Atau kita belum punya tanah, belum punya apa-apa, udah saya mau beli ini, mau beli semen, beli pasir. Ngapain itu? Akidah itu kan level tanah tuh, level basis.
pondasi. Kita belum punya tanah, ngapain pasir? Jadi nggak usah salat dulu deh, nggak usah salat, nggak usah puasa. Kalau imannya nggak ada, makanya jangan paksa orang non Muslim untuk salat. Itu nggak wajib dia, itu nggak ada manfaatnya, nggak ada paknya. Dia belum ada level pertama. Jadi manifestasi pada level pertama itu level kedua, dan level ketiga tujuannya untuk level pertama dan kedua. Nggak boleh dicoba aduk-aduk. Jadi jihad itu salah satu cara, bukan ultimate, tidak. Dalam Islam itu dulu kita sebut Islam itu seperti yang kita bayangkan di barat, dibebaskan kita untuk berdialog, bereasoning, lalu kita lakukan dakwah secara persuade begitu, kita lakukan dakwah. Kita lakukan umpamanya ini negara Syam yang belum Islam, masuk orang gerakan dakwah. Islam dulu begitu, tu masuk ke Aceh, datang gerakan dakwah. Kalau Al-Hashimi menuliskan dengan nahda khalifah, karena mereka diutuskan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengislamkan Asia Tenggara. 100 orang masuk datang. Jika tempat lain juga begitu. Cuma di Indonesia kenapa tak ada perang? Kadang ketika masuk, pendakwah ini yang lengkap dengan keahlian mereka, dan masyarakat menerima secara damai. Ke negara lain, banyak ke Syam, kenapa ada perang? Bukan kerana umat Islam ingin menyebar dengan maksa, dengan jihad. Tidak. Mereka masuk, tapi setelah masuk, dibunuh orang yang masuk. Datang lagi ahli dakwah, dibunuh. Jadi, terjadi jihad itu bukan kerana Islamnya inti, kerana mereka membunuh orang di luar dengan membunuh. Tetapi caranya itu juga ada cara apanya ketika memang permusuhan dilakukan. Tapi kalau kita masih humanis, kita tetap membuka seperti Australia semua, tidak ada penghalang-halang begitu, itu tidak ada istilahnya jihad. Dan orang yang menyuruhkan jihad itu bodoh menurut saya. Itu level ketiga campur aduk pada level satu yang kedua. Karena level pertama itu apa bahasanya relasi komunikasinya? La ikraha fiddin. Komunikasi level pertama tidak boleh memaksa agama. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Dia enggak terima silakan saya dan sifatnya legaliter. Sehingga apa? Pada level fikih, implikasi pada ayat itu ada dia pada fikih halal, maka dalam fikih itu sembelihan orang non muslim juga halal yang mereka ahlul kitab. Itu implikasi dari itu. Karena mereka adalah kafir dhimni namanya. Mereka sahabat dengan kita sama level mereka seperti kita. Di situ kita tunjukkan apa hebat Islam itu. Kita tunjukkan kepada mereka. Makanya saya kadang dari pertama datang sini shock culture saya di barat. Kenapa? Apa sih yang saya tunjukkan hebat saya Islam? Hebat saya ketika saya bayangkan Islam dalam bentuk bukanlah bentuk ideal ya, dalam bentuk konteks Islam. Kita sekarang ya tidak bermusuh-musuhan, saling membunuh, saling tidak menghargai. Itu bukan Islam, tapi kita mengakui Islam sehingga dai yang paling terkenal mengatakan al-Islam mahjubu bil muslimin. Islam ini ditutup oleh orang Islam. Kalau digambarkan oleh waktu saya ikut tabligh itu digambarkan seperti begini. Islam ini air yang bersih, bening dan dibutuhkan orang, kebutuhan tubuh fisik untuk sehat. Tapi ditaruh dalam gelas yang kotor, situ ada tai lembu, tai ayam, semua udah kotor itu. Apakah Islam disukai sama orang? Masalahnya bukan airnya di dalam itu, gelasnya itu. Kenapa orang kita dibenci di beberapa negara di itu? Karena kita sendiri, pelaku kita sendiri. Dan sayangnya kita membawa label Islam. Dan itu dimanfaatkan dalam perang Syariah itu. Mereka memanfaatkan label-label ini demi kepentingan politik. Dan yang sedih bukan terjadi secara alami. Permusuhan itu sudah ada, seperti cerita tadi di Senor Koreo di Aceh, dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Kan kalau lihat politik lebih besar makro, ada dua pertengahan ideologi paling besar dunia. Ada sosialis, ada liberalis. Dan itu mereka mencari pengaruh di Timur Tengah. Pengaruhnya bukan hanya pada level politik, level ekonomi untuk menguasai ekonomi setempat. Ekonominya apa? Bukan ekonomi produk Cina, itu murahan, tidak ada murahan. Produknya minyak, hasil alam berupa penghasil uranium terbesar. Sinai itu uranium terbesar dunia. Seperti di Australia. Di Sinai, padahal enggak ada apa-apa. Itu kan terlalu ribut antara Israel dengan Mesir. Orang luar itu, mereka sangat pintar. Ngapain kita perang-perang dengan Islam? Mereka cuma orang nekat kok. Kalau ada perang, mereka nekat, kita rugi aja. Ini memanfaatkan aja ini. Dicampur-campur ada, memanfaatkan pemusuhan di dalam.
diberikan senjata. Berarti pemusuhan tadi yang lakukan Rasulullah 120 perang suku Aus dengan Khazraj dimanfaatkan oleh orang Yahudi sebagian untuk perang terus mereka. Keuntungannya apa? Dia bisa manfaat ekonomi, jual senjata laku. Di Syria, di Mesir juga begitu, dimanfaatkan. Untuk apa? Kita bisa tetap maintaining untuk mengambil hasil alam sedepan. Saya kira itu ada tidak alami, ada intervensi luar untuk, dan mereka untuk memanfaatkan itu menggunakan label-label Islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ingat macam. Dan kita yang ini harus cerdas berfikir. Makanya kita Islam ini disuruh kita berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Islam ini tidak wajib. Kita fikir semua itu tidak wajib kita. Tidak wajib salat kalau dia tidak ada akal. Tidak wajib puasa. Puasa rugi kalau dia ada akal. Dilarang kita tidak fikir. Karena bahkan rukun-rukun yang lakukan itu tidak ada pahala kalau tidak berfikir. Coba lihat, coba baca dan coba buka kita fikir. Apa rukun salat? Pertama, berakal. Apa rukun puasa? Berakal. Berakal itu berfikir. Tidak hanya dong saya puasa karena dipaksa oleh ayah saya. Boleh untuk training, tapi bukan untuk pahala. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wah, tambah menarik ya. Tapi memang salah satu mungkin kelemahan antara di Indonesia dalam dakwah kita adalah di Indonesia misalnya para ustadz, para mubalik, kebanyakan fokus dakwah kita memang masih kepada level iman dan Islam, fikih. Kalau di Indonesia itu kalau dari mana pengajian? Tentang apa tadi? Tentang sholat. Ngaji tentang apa? Tentang zakat. Sholatnya gimana? Oh, di kampung saya di Banten. Rukun sholat itu ada 13 rukun sholat itu ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua segala macam. Ketika ada nenek saya itu kalau, wah kamu sholatnya nggak sah karena kurang ininya misalnya. Ya jadi memang tugas para ulama yang memberikan yang lebih luas pemahamannya. Jangan hanya sebatas level fikih saja. Ternyata yang lebih utama itu adalah bahkan itu yang akhlaknya itu yang lebih utama ya. Kita untuk saling menghargai, saling menghormati, jangankan dengan sesama muslim yang cuma beda ecek-eceknya, dengan non muslim aja kita harus saling menghargai ya, itu yang sangat penting. Saya pernah ditanya oleh orang Muslim dalam sebuah diskusi, mengapa, kebetulan waktu itu tentang Wali Songo yang mengadakannya, Mbak Anita ini belakang ya, kenapa sih orang Indonesia sekarang itu orang muslim kayaknya kok keras-keras katanya. Kalau zaman dahulu itu kayaknya sekarang aja misalnya ada yang penghancuran segala macam itu. Kayaknya kalau zaman dulu orang muslim Indonesia itu terkenal sangat muslim yang santun. Orang-orang West, orang Barat kalau mereka ingin belajar tentang Islam itu dulu tuh mereka ke Middle East. Sekarang mereka, wah kayaknya Islamnya kok di Middle East kok gitu katanya perang-perang itu. Tapi lihat orang Indonesia itu kok Islamnya kok beda gitu. Muslim tapi kok beda. Makanya mereka juga yang kemarin itu mereka sudah pernah berkunjung ke masjid-masjid kemana-mana dan kemarin ingin lihat Jumatan. Sebelum Jumatan dia nanya ke saya, HP-nya matikan jangan Pak. Oh iya, HP-nya di off kan, saya bilang gitu. Kenapa Anda nanya ke saya si priestnya? Karena ada sebuah masjid Pak yang kita pernah ke sana. Rule-nya kalau sedang sholat Jumat HP berbunyi define $40. Dia nanya, ada di sebuah masjid di Melbourne. Pokoknya kalau sedang sholat Jumatan, HP-nya berbunyi, kena denda fine $40 gitu. Dia nanya di sini ada fine-nya nggak kalau itunya berbunyi katanya. Dia tanya, kenapa zaman dulu itu kayaknya orang Muslim ini langsung kenapa sekarang mereka melihat contoh Wali Songo. Wali Songo itu para ulama dari mana mereka asalnya? Ada Maulana Pak Cecep dari mana kampusnya? Maulana Malik Ibrahim, ada namanya Syekh Makdum Ibrahim Al-Maghribi. Mereka semuanya datang dari Mesir, dari daerah Saudi yang sekarang. Mereka juga sama, mereka juga para ulama dari Mesir, dari Maroko semuanya, maka disebut dengan Maghribi. Terus apa bedanya dengan para ulama yang sekarang datang kayak Pak Saifuddin, alumni Lazar, alumni Mekah dan sekarang? Kenapa mereka berdakwahnya kok berbeda katanya? Apakah Islamannya berbeda? Nah ini pertanyaan seperti dari Pak Saifuddin. Kira-kira ulama yang dahulu Wali Songo dengan yang sekarang itu yang alumni Lazar, alumni Mekah yang sekarang berdakwah di Indonesia, kira-kira Islamnya sama nggak rukun imannya? Sama atau beda kira-kira? Saya pikir sama ya. Kira-kira Islamnya sama nggak? Haji, zakatnya? Saya pikir sama juga. Terus mereka, kenapa? Terus mereka mengaitkan dengan Wahabi, kata mereka.
Kalau sekarang Wahabi kan berdatang dari daerah Saudi Arabia, itu juga mereka juga ulama itu mereka Wahabi bukan katanya gitu, bertanya begitu ya. Saya bilang itulah kata Pak Saibudin ya. Jadi ulama yang datang ke Indonesia itu ketika datang ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada penduduk, udah ada orang, tidak hanya ada batu dan gunung di Indonesia itu ya. Dan sudah ada orang yang beragamanya yang lebih awal adalah kebanyakannya orang Hindu dan Buddha sudah ada di Indonesia. Menurut sejarah Wali Songo, ketika zamannya Wali Songo itu tahun abad berapa itu? Tahun 1000 sebelum Belanda lah. Belanda datang ke Indonesia tahun berapa Belanda? 16 ya abad ke-16 lah. Mereka datangnya sebelum Belanda, jauh sebelum tahun 1300, 1400 sudah datang ke Indonesia. Itu di zaman Khilafah Utsmaniyah, Ottoman Empire. Dulu belum ada Indonesia, tapi sudah ada Pulau Jawa, sudah ada Sumatera, sudah ada Borneo, sudah ada. Indonesia belum ada ya. Ketika itu para pedagang sudah banyak datang ke Indonesia. Dari mana yang datang ke Indonesia membawa Islam? Dari Gujarat, termasuk India yang datang ke sini, dan semuanya mereka berdagang. Tapi para pedagang itu datangnya kemudian berinteraksi karena zaman dahulu lewatnya lewat laut kan, tidak ada darat kalau belum ada airport. Mereka menyebar di pinggir-pinggir pantai itu, dari mulai Aceh sana Selat Malaka sampai ke Pulau Jawa ujung-ujung pantai utara apa selatan? Utara, Pantura kan. Maka sampai sekarang ramai Pantura ya. Selatan tidak dikenal. Nah, makanya kata Andi ada Nyi Roro Kidul di sana di selatan. Jadi mereka ngabarin katanya ya. Semuanya tuh, tapi sebelum datang Wali Songo, dakwah mereka itu masih hanya di pinggir-pinggir pantai saja. Tidak bisa nembus ke tengah karena di tengah itu masih kuat kerajaan Hindu. Kuat itu kerajaan Majapahit dan kalau yang di Jawa Timurnya, kalau di Jawa Baratnya kerajaan Pajajaran, semuanya Hindu ya. Dalam sebuah ini Raja Khalifah Utsmaniyah, tidak salah nama waktu itu namanya Khalifah namanya Mehmet dalam bahasa itunya, mungkin sekarang Muhammad sebetulnya ya. Tapi mereka cobanya orang Turki suka begitu ya. Mehmet misalkan di bahasa Turki. Dia bertanya, bagaimana perkembangan Islam? Oh, ada yang bertanya tentang bagaimana perkembangan Islam di Jawa. Mereka sudah tahu Pulau Jawa. Ada seorang ulama dia mengatakan, ada seorang pedagang dari Gujarat, oh di Pulau Jawa itu kebanyakan orangnya beragama Hindu, Buddha, Hindu, tetapi orang Islam sudah ada yang tapi cuma nyampenya di pinggir-pinggir pantai saja. Sehingga kata Sultan Mehmet mengatakan, wah ini dakwahnya tidak bagus, ini kurang intensif. Beliau menyurati gubernur yang di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah itu di daerah Middle East yang sekarang itu daerah misalnya Maroko, semuanya yang ada di Saudi yang sekarang itu, tolong kirimkan dai untuk mendakwahi Pulau Jawa. Maka datanglah dikirim dari Mesir, dari Maroko beberapa ulama yang sekarang kita sebut di Indonesia dengan mereka namanya Wali Songo itu. Dikirimlah ke Pulau Jawa dari ujung Sumatera, Samudra Pasai, kemudian ada yang mampir ke Pulau Jawa yang sekarang nama-nama mereka menjadi nama-nama YIN yang ada di Indonesia sekarang itu. Dan mereka berdakwah, dan mereka mulai berdakwah masuk ke pusat kerajaan. Jadi tidak hanya di pinggir-pinggir pantai. Ada yang menikah dengan keluarganya kerajaan, kemudian didakwahi masuk Islam, kemudian segala macamnya dengan cara dakwah yang sangat persuasif. Yang namanya dulu orang sana hobinya main wayang kulit misalnya ya. Sunan Kalijaga, bagaimana dia Sunan Bonang, tahu Bonang? Bonang itu kira-kira alat musik apa itu? Dalam salah satu alat musik dalam itu kan gamelan kan Bonang itu. Dan beliau itu menciptakan lagu-lagu anak-anak yang asal dari bahasa Hindu dimasukkan nilai-nilai Islamnya.
untuk supaya mereka yang biasa anak nyanyi lagu bahasa yang nggak jelas kemudian dimasukkan aja dalamnya. Sunan Kalijaga dia tahu orangnya dia itu sukanya wayang kulit. Kalau Jawa Barat wayang golek. Bagaimana cara berdakwahnya supaya mereka mau dia mengadakan pertunjukan wayang kulit tapi isinya tentang cerita-cerita dalam Islam. Kemudian tiket masuknya, admission tiketnya, setiap orang yang mau masuk apa tiketnya? Membaca syahadat. Tiket masuknya. Itu Sunan Kalijaga. Ya. Terus mereka bertanya, jadi zaman dulu apakah mereka itu orang tidak muslim kok bisa masuk, orang muslim kok maunya main wayang kulit misalnya. Itu tadi kata Saifuddin ya. Itu kan pada level dakwahnya itu, yang cara berdakwahnya itu yang level keberapa tadi udah tertiary kan? Yang pertamanya kan yang imannya masih sama, kemudian Islam yang masih kuat. Mereka tidak mungkin, mereka itu ulama yang hebat. Itu kata mereka yang orang Ozi bertanya. Terus mereka Wahabi bukan? Mereka bertanya ini. Itu oleh semua Wahabi bukan katanya. Orang-orang Barat memang sangat agak ini dengan Wahabi ya. Kira-kira jawabannya Wahabi bukan? Karena mereka tahu mereka juga dari Middle East, dari sana kan, sementara Wahabi juga di sana. Kira-kira jawabannya gimana? Saya bilang Wahabi kan baru kemarin adanya kan. Jadi mereka itu, saya yakin mereka itu ilmunya luar biasa tinggi dan itu tadi ya, udah keimanannya kuat, keislamannya kuat, fikihnya kuat, tapi mereka juga metode dakwahnya juga sangat luar biasa sehingga dengan mereka itu akhirnya keluar kerajaan Majapahit itu ketika memang yang terakhir sudah mau hancur sehingga sekarang ada namanya kerajaan Islam, ada Pajang, ada kerajaan Mataram yang sekarang sampai sekarang gitu. Mungkin kalau tidak wasilahnya karena mereka, mungkin sampai sekarang Islam itu di pinggir-pinggir saja di Indonesia, tidak bisa mengganti kerajaannya yang asalnya Hindu menjadi kerajaan Muslim. Jadi dakwah mereka yang pada level yang dakwah itulah bagaimana mereka bijak ya, seperti nanti kata Pak Saifuddin tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ada dua, Kang Riyad dulu kemudian Mbak Budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali menyambung atau mengomentari yang sudah dibahas itu, saya teringat pada apa yang saya alami atau yang saya pernah peroleh keterangan. Waktu Timor masih tertutup dulu, saya diberi semacam penjelasan oleh salah satu komandan Bais sebelum ke sana karena saya daerah di Australia, jadi harus diatar dulu itu oleh Bais. Dan kebanyakan dari Bais itu dan perwira menengah tinggi ya, sudah kolonel waktu itu dari Kopassus, yang mengulehi saya itu kebetulan Antonius, jadi dari Katolik banyak, memberikan keterangan yang saya kira relevan, itu bahwa kesalahan katanya, kekeliruan Islam di Timur Timur yang menyebabkan menurut dia itu membenci Indonesia, orang lokal, karena banyak nelayan dari Bugis yang tinggal di pantai, kemudian hanya beberapa keluarga misalkan lalu mendirikan masjid. Itu yang khusus katanya bagi orang Timor yang 400 tahun lebih dijajah Portugis, itu sesuatu yang aneh, yang baru. Dan ini katanya orang-orang Bugis itu terhadap penduduk lokal itu hostile. Dia tidak bersahabat, mereka nelayan dari Bugis dari Makassar ke sana. Nah ini barangkali yang bisa dijelaskan dalam strata mana dari yang 3 atau 4 itu tadi. Lalu saya sambungkan dengan yang terjadi di sini, di Australia, itu ada sekarang menjadi isu itu masyarakat Muslim yang mau membangun masjid bersebelahan dengan gereja. Dan oleh penduduk lokal saya kira di bagian barat di sana ditentang, tapi mungkin katanya municipal setempat itu menyetujui. Apakah ini merupakan dakwah? Karena menimbulkan, harus diakui juga di masyarakat sekuler yang Kristiani ini, menimbulkan rasa
sentimen dalam arti ya antipati gitu. Kalau begitu katanya saya tidak gereja lagi bersebelahan dengan itu, katanya dengan orang muslim yang jangan-jangan membibit teroris katanya di sini. Ini masuk dalam kategori mana? Terima kasih. Pertanyaannya yang menarik dan jawabannya agak ini juga ya. Tapi Mak dulu sebelum Kang Dayat ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya saya berusaha menyimpulkan dari segala pertanyaan maupun ceramah hari ini dari Pak Saifuddin ini, berarti bisa dikatakan apakah semuanya ini sumbernya sebenarnya pada akhlak? Karena kalau misalnya akhlak umat muslim ini benar, berarti kan penerapan fikih pun juga akan penuh wisdom. Kemudian dakwah pun juga melakukan dakwahnya dengan menyenangkan gitu, sehingga Islam itu disampaikan dengan penuh kenikmatan dan tidak membuat orang lari begitu. Nah, kalau misalnya memang permasalahannya ini pada akhlak, lalu pertanyaan saya adalah di mana missing link-nya gitu. Karena ternyata tidak hanya dari orang-orang layman saja gitu, yang di bawah saja gitu, tapi bawah ternyata juga dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama pun, memang tidak semua, tapi ada yang juga tidak memproyekkan Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin gitu. Lalu pertanyaan saya, missing link-nya di mana? Pendidikan kan berarti di sini ya. Berarti apa yang terjadi dalam pendidikan agama selama ini gitu, sehingga umat muslim menjadi akhlaknya tidak sempurna seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira ini saya perspektif saja, pendapat saja. Saya kira pendapat saya bukan final. Saya juga masih belajar, dan sekarang S3 saya lagi parah-parahnya ini. Gimana saya bisa jawab orang? Saya sendiri nggak bisa. Jangan curhat begitu dong. Ya, kali ini kok pede banget saya ya. S3 saya bisa jujur-jujuran. Terima kasih Mbak Bunda, terima kasih Pak. Saya lihat tadi melihat level, saya kira itu penting. Kenapa level itu? Karena untuk bagaimana kita memetakan perilaku kita dan ajaran agama. Jadi level itu bukan hanya bersifat pasif, dia bisa bersifat dua. Satu, sudah ada level dan sudah ada penjelasannya. Umpamanya seperti tadi akidah, ada masalah perbedaan warna kulit, perbedaan orang tua, perbedaan itu sudah masuk pada level umpamanya itu kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu permusuhan. Nah, itu pada level akidah, itu untuk persatuan kan. Tapi ada juga level-level yang sifatnya aktif. Kita harus mencoba sendiri kita berpikir. Contoh umpamanya tentang negara. Sekarang kan ada, dulu sebelum Islam maju belum ada negara, ada nasionalisme atau nationality, yang ada khilafah. Kalau dari yang sana namanya imperium, ya kan? Emperor, rajanya imperium. Islam khilafah, rajanya khalifah. Nah, sekarang bagaimana posisi negara nation state seperti Indonesia, Malaysia? Itu kita harus aktif berpikir. Apakah kita meletakkan itu pada posisi level pertama, level kedua, dan level ketiga? Dan kalau saya melihat, kita ini semua bisa berpikir dan semua bisa memutuskan. Tapi kalau ditanya pendapat saya mengatakan nation state itu pada posisi ketiga, dakwah. Jadi sama aja dengan posisi NU, dia organisasi yang dibentuk untuk kepentingan dakwah. Cuma levelnya dia nanti kan cara dakwah nanti kita akan bahas pada pertemuan ketiga kalau insyaallah saya ada waktu ke depan tentang ukhuwah.
kita sedikit menyinggung cara mendakwah itu pendekatannya ada hikmah, mau'idah hasanah, dan terakhir apa? Wajadil billati hiya hasan. Penjabaran itu ada hadis man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadihi. Itu nanti ada level-level, supaya ada tugas negara pada level mana dakwah dia. Dan ketika kita masuk pada tadi yang kasus Bapak ceritakan di Ambon ya, di Pulau Timur, dan tentang masyarakat Bugis, yang saya sangat sepakat ketika dikatakan umpamanya bahawa kita sekarang ni missingnya pada level akhlak dan level dakwah. Jadi kita tidak mampu mengkomunikasikan Islam ini. Seperti kita produk yang bagus, tapi kita tidak mampu sachetnya itu menciptakan membungkusnya dengan bungkus yang higienis dan menarik, kemudian mengkomunikasikannya dengan baik. Tidak mampu. Akibatnya bagaimanapun baik Islam tetap dianggap tidak baik. Apalagi mereka yang memanfaatkan beberapa kasus-kasus yang sudah di-engineer tadi, social engineer. Dimanfaatkan umpamanya ini kasus ini antara Syria ini. Dua ni diadukan. Lalu isu itu diangkat besar menjadi pencitraan, memburuk pencitraan Islam. Dan sebenarnya begini, Islam ini ketika ada di level 3, akidah, ibadah, kemudian level fikih dan level dakwah, dan kewajiban dakwah dalam Islam nanti kita akan bahas bukan pada hanya ulama. Maka tanggungjawab ketika Islam ini effort, Islam adalah usaha kita. Islam itu bukan lahir, Islam bukan keturunan, bukan ayah dan ibu. Islam itu effort, usaha kita. Dan usaha kita itu kita diwajibkan berdakwah. Level mana kita sanggup berdakwah, terserah. Tapi modal pertama berdakwah, modal Nabi lakukan. Nabi modal pertama hanya modal Nabi. Tidak perlu modal 1 miliar untuk jadi DPR atau untuk menjadi DPRD, tidak perlu itu. Hanya 4 modal Nabi. Pertama apa? Siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, fatanah. Keempat, tabligh. Keempat itu kemampuan komunikasi, kemampuan dakwah. Jadi menjadi kemampuan skill kita berdakwah pada level keempat. Sebelum kita punya skill berdakwah harus punya dulu modal karakter. Sehingga dikatakan apa? Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Saya kalimat bahasa Arab innama itu saya betul-betul saya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu pertama jujur. Kemudian jujur kita tidak boleh kita bilang saya ini orang jujur. Harus ada pengakuan. Ketika jujur saya diakui banyak, nama saya berubah. Jadi si jujur berubah si amanah. Kalau saya jujur, dia orang jujur tapi lugu, itu bukan jujur, lugu, bodoh itu namanya. Tapi yang jujur benar apa? Yang diakui orang namanya amanah. Tapi bukan cukup begitu. Oh dia amanah, nanti kalau kasih uang $100, suruh kasih ke Pulan nanti pasti sampai ke Pulan. Tapi uang $100 itu tidak ditukar sama dia. Meskipun dalam perjalanan dia uang itu butuh untuk ongkos mobil. Dia di sana bisa ambil ATM uang lain. Enggak mau dia, akhirnya jalan kaki. Itu bodoh juga. Padahal kan uang $1 itu tidak hanya pada bentuk skripnya, pada bentuk fisiknya. Kan bisa nanti dia ambil uang lain, uang dolar yang lain nilai yang sama. Makanya perlu fatwa itu cerdas. Jadi sifatnya selain jujur diakui, kemudian diakui oleh orang, kemudian harus fatana, harus cerdas. Enggak mesti kalau uang ini dikasih $1 yang sudah agak sudah ada kotor tai ayam itu kan, harus uang itu sampai ke sebulan. Bisa dipakai untuk mobil untuk mengantar uang itu, sana ambil uang lain di ATM. Itu sudah fatanah namanya. Fatanah itu cerdas, bukan pada level kognitif. Dia semua kognitif, juga pada level behaviors atau psikomotorik, dan juga pada level afektif. Itu fatanah. Maka kalau cerdas bahasa Arab itu cerdas kognitif, namanya mahirun. Huwa mahir. Dia itu cerdas. Tapi cerdas bahasa Arab itu, kalau bahasa Indonesia kalau cerdas itu dua-dua ya gabung ya. Kalau jenius baru sifatnya kognitif. Jadi makanya fatanah itu cerdas, emosional, spiritual dan kognitif. Lalu tidak cukup begitu menjadi pendai. Syarat terakhir harus mampu mengkomunikasikan dengan akhlak, dengan akhlak. Jadi akhlak itu pada level yang keempat dari modal seorang dai. Tapi dia esensi rukun itu.
Dan saya kira itu jawabannya Ibu. Untuk dapat itu Rasulullah melakukan pendidikan. Saya kira banyak jawaban saya tidak ini. Saya juga tidak berani mengatakan sekolah saya aja tidak lancar. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Ini menarik ya. Jadi memang Islam itu agama rahmatan lil alamin, tapi mungkin ketidakmampuan kita untuk menjelaskannya ya. Contoh deh Kang Dayat tadi. Kemarin yang tamu dari gereja itu Kang Dayat nanya, kalau orang Islam itu kan sekarang suka syariah ya katanya. Ya, hukum syariah Islam, syariah itu. Kira-kira sama pemerintah Australia mau rebel nggak katanya? Gitu pertanyaan Dayat. Kan sekarang Islam itu kan syariah Islam. Terus saya sebelum saya menjawab saya tanya gini. Apa yang pahami tentang syariat Islam? Apakah yang Anda tahu dari media massa syariat Islam itu adalah potong tangan atau stoning to death bagi orang yang berzina? Kan selama ini mereka tahunya gitu kan. Syariat Islam adalah kalau mencuri potong tangan, kalau berzina stoning to death, dirajam. Yang itu yang media tahu tentang syariat Islam. Saya katakan dalam Islam syariat Islam adalah our way of life. Cara kita hidup sehari-hari syariat Islam. Sekarang saya bergaul dengan masyarakat ini semua syariat Islam. Dan dalam Islam, selain pertama adalah kita taat kepada Allah, kepada Rasul, juga kepada pemimpin kita. Dan pemimpin kita, di mana kita tinggal. Kalau sekarang kita tinggal di Australia, ya kita ikuti pemerintah Australia. Jadi tidak ada ceritanya orang Islam yang melaksanakan syariat Islam kemudian rebelling ke government. Selama government itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Dan saya yakin Australia itu memiliki dasar negaranya adalah freedom of religion. Ketika orang Muslim Indonesia dilarang tidak boleh sholat Jumat di sini, bukan tidak boleh sholat Jumatnya. Tanya ke City Council, pernah nggak City Council melarang orang Muslim Indonesia di sini sholat Jumat? Nggak pernah melarang. Apa yang mereka perhatikan? Yang benar parkirnya, itu aturan kita. Kalau kamu parkirnya benar, teratur, tidak melanggar aturan, mau sholat Jumat sehari 3 kali juga silahkan, kata City Council kan. Jadi mereka tidak pernah melarang sholat Jumat, bukan tidak sholat Jumat dilarang, tapi mereka hanya parkir yang benar. Nah, itu aturan kita. Jadi tidak pernah. Jadi ini mungkin tugas kita lihat ya, bagaimana menjelaskan kepada saudara kita, apalagi kita sebagai orang di negara, kita sebagai minoritas, bagaimana mereka tahunya Islam itu adalah yang keras-keras, yang segala macam potong segala macam. Itu adalah tugas kita menjelaskannya. Sehingga kita berdakwahnya dengan tadi kata Mbak Budak, dengan akhlaknya. Jangan hanya berdakwah dengan fikih tadi ya. Kita harus umat Islam itu harus tahu perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita diciptakan oleh Allah dari berbangsa bersuku-suku. Tidak hanya bangsa Indonesia, ada yang namanya bangsa Australia segala macam. Itu semuanya kita untuk saling mengenal dan saling menghargai. Kita harus saling menghargai dengan orang, tidak hanya orang ini NU, Muhammadiyah, ini Persi segala macam, bahkan dengan orang yang non muslim kita harus menghargai. Itu mungkin harus kita ini ya. Ketika belajar misalnya, saya suka ditanya, kalau bacaan doa ibadah haji misalkan, kalau bacaan doa itu ketika tahu apa sih bacaannya? Saya kok diajarkannya begini, pokoknya doa mau masuk Masjidil Haram itu begini doanya. Saya bilang, oke. Itu juga boleh. Karena itu juga ada pendapatnya, ada alasannya. Jangan selalu berpikir itu salah, saya enggak begitu kok, saya diajarkan dulu waktu saya belajar begini. Apa yang Anda baca ketika membaca setelah Allahu Akbar dalam sholat? Oh saya baca yang ini, oh salah itu, saya enggak baca yang itu salah. Biasanya orang yang suka menyalahkan itu biasanya semakin orang itu tinggi ilmunya, semakin tinggi dia semakin melihat banyak alternatif dan itu semuanya itu ada argumennya. Jadi bisa semakin tinggi pengetahuan seorang, semakin dia melihat ketika ada orang yang berbeda, oh oke, dia ada perbedaannya, dia ada itunya, ada alasan itunya. Seperti kemarin ditanya yang itu jamaah juga, kenapa orang Indonesia itu kejumatannya kok laki-laki semua katanya? Itu tidak menghargai wanita kalau begitu ya, masa wanita nggak boleh jumatan? Mereka bertanya begitu. Kemarin kan jumatannya laki-laki semua tuh. Saya jelaskan, dalam Islam itu ada schools of thought dalam fikih. Ada kita tahu ada Syafi'i, si itunya ternyata si Piritnya udah hafal kan ayat. Oh iya, ada Syafi'i, ada Maliki, udah hafal semuanya.
Ternyata dia memang PhD dalam bidang Arabic Studies, PhD lagi. Pak Syafudin baru bestseller Arabic Studies-nya, kan dia udah PhD, jadi memang udah kalah level ya. Kalah juga makanya ya. Saya jelaskan, orang Indonesia itu mayoritas mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Mereka ini kan untuk sholat zuhur di rumah saja. Tapi kalau misalkan Anda pergi ke kelompok yang lain, misalnya masjid dari Middle East, misalkan Lebanon dan sebagainya, mereka menggunakan mazhab yang lain yang mensyaratkan wanita untuk sholat Jumat. Dan bagi kita itu biasa-biasa saja, tidak usah dipermasalahkan. Perbedaan sudah biasa ya. Tadi kata Pak Syafudin, model Rasul itu adalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul tidak mengatakan aku untuk mengajarkan, meskipun Rasul juga mengajarkan sholat, tapi yang dikatakannya adalah akhlak. Kalau akhlak kita sudah baik, tatkala kita berbeda masalah fikih, kita hargai. Oh, yang itu sholat habis subuhnya ada kunutnya. Oh, yang ini tidak ada kunutnya, biasa. Imam Malik, ini saya baru baca kepada dengarkan seorang. Imam Malik itu sangat, dia mengatakan, Imam Malik itu seorang imam di Madinah ya, yang sangat skriptual ya Pak Syafudin ya, yang sangat text based kalau menanyakan. Dia mengatakan, pada asar itu tidak boleh kalau kita masuk ke masjid, tidak boleh kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Sini saya dengar dari khutbah Jumat kemarin. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu waktu sudah mendekati ke maghrib, sehingga diharamkan karena tidak boleh ada sholat menjelang waktu maghrib, karena dikhawatirkan itu mengikuti ajaran orang-orang yang non Islam yang sebelumnya, yang sholat sebelum menjelang waktu maghrib. Imam Malik mengatakan tidak boleh ada sholat sunat apapun habis asar sampai ke maghrib. Kalau kita masuk ke masjid tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena itu khawatir akan yang masuk kategori sholat haram kan, yang habis subuh menjelang syuk dan habis asar menjelang maghrib. Karena dikhawatirkan mengikuti ajaran agama Majusi yang menyembah matahari. Jadi ketika matahari sebelum datang disembah, sebelum matahari hilang juga disembah dalam Islam. Suatu saat Imam Malik di Madinah di Masjid Nabawi sedang mengajar para muridnya, berkumpul begitu. Pada asar, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang ke Imam Malik. Imam Malik, sholat. Ya anak kecil nyuruh. Ini syekh, grand syekh di Madinah, ini ada anak kecil datang, anak remaja, ABG gitu. Ya Imam, sholat sekarang. Imam Malik yang sedang mengajar, tiba-tiba berdiri kemudian sholat 2 rakaat. Muridnya pada melongo. Imam, kata Imam kan tidak boleh haram sholat sunat setelah asar. Sekarang kenapa Imam malah sholat sunat 2 rakaat? Gara-gara disuruh anak kecil, anak remaja gitu. Apa jawaban Imam Malik? Betul. Aku mengatakan, memfatwakan pendapatku bahwa haram hukumnya sholat sunat pada asar menjelang maghrib. Terus kenapa Pak Imam sholat? Tapi aku khawatir ada perintah Allah, ayat Al-Quran yang mengatakan wa idza qila lakum urka'u farka'u la yarka'un. Ada ayat mengatakan jika dikatakan kepada kalian berukulah kamu, maka mereka tidak beruku. Aku khawatir aku melanggar ayat ini. Ayatnya mengatakan jika dikatakan kepada mereka berukulah kamu bersama mereka, dan mereka tidak ruku. Jadi orang-orang yang kafir, orang yang musyrik itu ketika disuruh sholat, yang lain ruku, dia tidak sholat. Aku khawatir aku melanggar ayat ini, karena ada anak kecil menyuruhku untuk sholat, sebentar aku menolaknya. Jadi sholatku tadi itu adalah aku melaksanakan ayat yang Al-Quran yang itu, bahwa kalau kamu disuruh beruku, maka berukulah kamu. Jadi kalau ada orang yang menyuruh kamu sholat, maka jadi sholat aku tadi adalah karena aku melaksanakan ayat yang itu. Itu Imam Malik, seorang grand syekh yang luar biasa ya. Imam Syafi'i begitu juga. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan perbedaan itu, semua orang itu ada argumennya. Selama perbedaan itu masih dalam level tahap yang kita tahu argumennya ya. Jadi saling menghargai. Jadi kata Rasul ada apa tadi? Kata Pak Syafudin ininya modalnya 4 itu apa? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Tapi itu bagi orang Indonesia, tapi bagi orang Makassar ada satu yang berbeda ya, Pak Om Peta. Sidik,
amanah, olong, dan tabligh gitu ya. Karena bagi orang Makassar, Fatona itu asal namanya olong kan ya. Om Pet itu tahu Pak Anca ya. Nama aslinya olong bukan Fatona katanya. Masih ada pertanyaan? Sudah jam 7.40 kata Pak Saifuddin, udah cukup aja katanya nanti dia. Ya itu Pak Saifuddin, makanya saya tuh kalau ada dalam memberikan materinya yang panjang biar nggak ada pertanyaan. Pak Saifuddin salah sendiri Pak Saifuddin ya, materinya pendek, pertanyaannya banyak akhirnya begitu. Jadi saya tuh kalau dalam conference, dalam seminar, saya tuh kalau misalnya kata panitia 30 menit ya, saya berbicara 25 menit. Tinggal nanya tinggal 5 menit kan. Kalau Pak Saifuddin ngomong dikit ya tanya pertanyaannya banyak. Jadi strateginya kurang tepat Pak Saifuddin ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih yang sangat menarik. Insya Allah pada minggu depan, tadi kan baru sesi pertama tadi ya, tadi janjinya nanti insya Allah pada sesi kedua dan ketiganya insya Allah. Iya insya Allah nanti minggu depan minimal 1 jam insya Allah ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa hidangan. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman? Oh iya, untuk kelas bahasa Arab Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, hari ini ibu-ibu jam pada maghrib, bapak-bapak pada isya, jadi berantai ya. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu kenapa ibu? Ya? Hah? Oh dibarengkan saja? Oh enggak, bentrok nanti. Oh barangkali saja pada maghrib berarti. Oh ya kalau begitu waktunya pada maghrib ya, jadi kelas bahasa Arab. Nanti Ustaz Gunggun sedang pergi tapi nanti ada penggantinya Pak Bambang insya Allah nanti ya sebagai asisten utamanya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.